Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ufalis Nezari dan saya adalah guru akuntansi di SMK Mutadin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi. Pada materi kali ini kita akan mempelajari yang pertama tentang pengertian dan tujuan akuntansi, peran akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi, bidang pekerjaan akuntansi, serta yang terakhir adalah jenis perusahaan dan bentuk organisasinya. Mari kita lanjut ke materi yang pertama tentang pengertian dan tujuan akuntansi. Apa itu akuntansi? Kalau kita mau membahas akuntansi, kita akan mulai dari benda-benda yang ada di sini. Mungkin kalian sudah terbiasa melihat yang pertama ada kwitansi, faktur pembayaran, cek, atau kalian pernah melihat struk pembelanjaan, bukti transfer, karcis-karcis, atau apapun yang menjadi bukti transaksi dari pembayaran atau transaksi jual beli yang biasa kita temui. Dalam perusahaan, bukti-bukti transaksi ini akan dikumpulkan dan diolah. Nah, orang yang mengolahnya itu adalah bagian akuntan. Mereka akan menyajikan informasi akuntansi kepada para stakeholder. Jika kita melihat ditinjau dari pengguna jasa akuntansi, akuntansi dapat didefinisikan sebagai satu disiplin ilmu atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan atau finansial. Nah, di sini kita bisa lihat kegunaan informasi akuntansi adalah untuk yang pertama, membuat perencanaan yang efektif, sekaligus juga mengadakan pengawasan serta pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh para manajemen. Yang kedua, mempertanggungjawabkan entitas kepada para investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Dan jika kita melihat dari proses kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, laporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Dari hal tersebut, kita bisa bilang bahwa akuntansi itu merupakan kegiatan yang kompleks. Kenapa? Karena akuntansi menyangkut beberapa hal yang pada dasarnya harus ada pada akuntansi. Yang pertama adalah mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan. Jadi kita bisa menggunakan bukti transaksi untuk identifikasi data yang memang sesuai dengan keuangan kita. Yang kedua, memproses atau menganalisis data yang relevan tersebut. Para akuntan nantinya akan memproses dan menganalisis mana data yang memang bisa diolah oleh keuangan mereka. Kemudian yang ketiga, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan di dalam perusahaan tersebut. Akuntansi didefinisikan sebagai informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sehingga kalau kita lihat, di sini ada informasi keuangan. Informasi keuangan inilah yang akan disajikan oleh bagian akuntan dan nantinya akan dihasilkan yang namanya laporan atau biasanya kita sebut dengan laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran akuntansi dan pengguna akuntansinya sendiri. Kalau tadi kita bilang ada para stakeholder, mereka adalah pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi utama untuk pengambilan keputusan.
Para stakeholder ini dibagi dua. Di dalam satu perusahaan ada yang bernama internal user atau pemakai internal, dan juga ada external user atau pemakai yang dari luar perusahaan. Informasi akuntansi ini dibutuhkan oleh para stakeholder sangat bervariasi, tergantung. Selanjutnya kita akan membahas tentang bidang pekerjaan akuntansi. Secara garis besar, akuntansi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akuntan publik, dan yang kedua ada akuntan intern atau akuntansi swasta. Nah, sekarang kita bahas mulai dari akuntansi publik. Akuntansi publik ini adalah pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat yang berprofesi pada akuntansi publik disebut dengan akuntan publik. Dan mereka mendapatkan fee dari pengguna jasanya. Sehingga sebenarnya untuk akuntan publik ini mereka tidak bekerja khusus pada satu perusahaan. Jadi mereka bukan karyawan dari satu perusahaan, tapi mereka lebih melayani perusahaan yang menggunakan jasa mereka. Jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh akuntan publik ini biasanya adalah memeriksa laporan keuangan, bantuan di bidang perpajakan, sistem informasi akuntansi, ataupun konsultasi manajemen. Sedangkan dalam akuntansi intern atau akuntansi swasta, nah mereka adalah para pekerja di sebuah perusahaan yang memang ditempatkan di bidang akuntansinya. Akuntansi intern disebut juga akuntansi swasta. Jasa mereka diberikan oleh para akuntan dalam sebuah perusahaan, meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti controller, bookkeeper atau pemegang buku, cost accountant, internal auditor, tax spesialis, akuntan penyusun anggaran, dan sebagainya. Nah, di sini ada jenis pekerjaan atau profesi dalam bidang akuntansi. Selanjutnya, kita akan masuk pada jenis perusahaan dan bentuk organisasinya. Jadi, kalau kita lihat, akuntansi ini ada di satu perusahaan atau organisasi, bahkan bisa bekerja dalam satu perorangan. Secara umum, yang namanya perusahaan adalah satu organisasi yang memanfaatkan sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan lain sebagainya untuk diproses dalam menghasilkan barang atau jasa atau output bagi pelanggannya. Tujuannya dari kebanyakan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba. Nah, walaupun ada perusahaan yang tidak mencari laba atau disebut dengan perusahaan nirlaba, nah perusahaan ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah perusahaan manufaktur. Nah, kalian mungkin pernah melihat pabrik atau industri di dekat lingkungan rumah kalian. Nah, perusahaan-perusahaan ini biasanya mengubah input atau sumber daya dasar menjadi sebuah produk yang jadi dan nantinya akan dijual kepada masing-masing pelanggannya. Jadi intinya perusahaan manufaktur atau yang tadi biasa kalian kenal dengan pabrik, industri, itu adalah perusahaan yang mengolah dari bahan dasar menjadi barang jadi. Nah, perusahaan-perusahaan ini disebut dengan perusahaan manufaktur. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Berbeda dengan perusahaan manufaktur, perusahaan dagang ini menjual produk ke pelanggan tetapi tidak memproduksi sendiri barang yang dijualnya. Jadi, perusahaan harus beli dulu barangnya, kemudian mengubahnya menjadi persediaan barang yang mereka mungkin simpan di gudang, kemudian nanti mereka akan jual kembali barang-barang tersebut. Jadi, bedanya dengan manufaktur adalah bahwa perusahaan dagang tidak memproduksi barang dasar menjadi barang jadi. Nah, yang ketiga adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa dan perusahaan dagang pun berbeda. Keduanya sama-sama menjual barang kepada pelanggan.
menjual kepada pelanggan. Perusahaan jasa bedanya adalah tidak memberikan barang atau produk yang kasat mata. Artinya, produk yang dihasilkan hanyalah berupa pelayanan jasa yang dirasakan kepada pelanggan. Nah, jadi berbeda dengan perusahaan dagang yang harus membeli dahulu barang dagangannya. Nah, perusahaan jasa ini dihasilkan bisa dari tenaga, bisa dari kemampuan, bisa dari hasil buah pikir yang memang diberikan dalam bentuk pelayanan jasa. Jadi, tidak ada persediaan barang dagang dalam perusahaan jasa, karena tidak ada barang yang disimpan di gudang dan kemudian dijual kembali di perusahaan jasa. Tetapi perusahaan jasa tetap bisa dirasakan manfaatnya oleh para pelanggan karena para pelanggan tersebut bisa merasakan apa yang diberikan oleh perusahaan jasa tersebut. Perusahaan jasa itu seperti apa? Nah, perusahaan jasa ini contoh bisa bentuknya profesi seperti dokter, guru, dan lain sebagainya. Mereka tidak memberikan barang, tapi kita ke dokter diperiksa, kita bertemu dengan guru, diajarkan. Nah, itu adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh jasa dokter dan guru tersebut. Atau misalkan laundry. Kita tidak pernah melihat laundry itu ada gudangnya. Kalaupun ada, bukan untuk menjual barang-barang yang ada di laundry tersebut, tapi kita bisa merasakan jasanya, di mana ketika kita membawa pakaian yang kotor ke laundry tersebut, nantinya kita pulang membawa pakaian yang bersih dari laundry tersebut. Artinya kita membeli pelayanan jasa dari mulai mencuci sampai menyetrika pakaian tersebut ke laundry tersebut. Nah, itu adalah 3 jenis perusahaan. Nah, dari 3 jenis perusahaan ini, nantinya pencatatan akuntansinya pun akan berbeda. Dan di kelas 10, kita hanya akan mempelajari di perusahaan jasa. Dan nanti di kelas 11, kita akan belajar di perusahaan dagang. Nah, untuk akuntansi dasar, kita hanya mempelajari 2 perusahaan tersebut saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk organisasi. Bentuk organisasi yang pertama ada bentuk perorangan. Nah, bentuk perorangan di sini adalah perusahaan perorangan dimiliki secara individual. Pemiliknya tunggal, bentuk ini mudah pengelolaannya karena hanya sendiri. Biayanya juga tidak terlalu mahal. Kelemahannya, bentuk perusahaan ini sumber daya keuangannya terbatas. Bahkan modal yang lainnya pun terbatas karena hanya dimiliki oleh pribadi. Yang kedua, ada perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Nah, masing-masing orang yang ada di dalam perusahaan tersebut memiliki modal masing-masing yang akan disetorkan ke perusahaan. Modal tersebut bisa berupa barang, tenaga, uang, ataupun hanya bentuk dari ide-ide yang ada pada individu tersebut atau keahlian yang ada pada individu tersebut. Sumber daya keuangannya tidak berasal dari satu orang saja, tapi berasal dari beberapa pemilik perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah perusahaan perseroan. Baik, terima kasih kepada seluruh yang sudah melihat video ini. Semoga memberi manfaat bagi kita dan memberi ilmu yang baru untuk kita terus berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.